Selamat pagi jemaat Tuhan yang kasih Kristus. Atas nama majelis kami mengucapkan selamat beribadah pada minggu hari ini tanggal 20 Juni 2021. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah pada hari ini. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur karena anugerah dan belas kasih-Nya kepada setiap kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menikmati kasih Tuhan. Terlebih di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saya undang kita untuk dapat mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Marilah segenap hati dan jiwa kita mau memuji Tuhan. Sebab sungguh besar Tuhan, dan hanya Dialah yang layak untuk dipuji. Mari kita menaikkan pujian dari KPPK nomor 14, Sungguh Besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan, dan bunyi guruh riuh kuda. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam menebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus.
sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, sebab sungguh besar Kau Allah. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Engkau Tuhanku akan. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, betapa kami mengucap syukur atas segala berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan bagi setiap kami. Terlebih di mana pada pagi hari ini ya Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk dapat menikmati kasih-Mu dalam ibadah KU pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Kau yang boleh menolong setiap kami, agar kiranya dalam ibadah yang kami naikkan ini ya Tuhan boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau juga yang berkati hamba-Mu, Pendeta Warisman Harefa, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, jam ibadah kami hanya dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang kita semua untuk membaca Nats sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari kitab Mazmur pasal 55 ayat 23. Sekali lagi dari kitab Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23. Mari bersama-sama kita membaca nats ini. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sekali lagi, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari saat ini kita mau merendahkan hati kita mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Sebelum itu mari kita menaikkan pujian dari KPPK nomor 155, Ku Percaya di Bukit Kalvari. Manusia bagai musafir dalam dunia. Manusia bagai musafir dalam dunia, tiada suatu tempat yang tetap. Meski nama dan kekayaanku buruk,
Bukit Kalbar. Ku percaya di bukit Kalvari, di situ Tuhan disalib. Hidupku serta dunia akan berlalu, ku tetap sandarkan salibnya. Ku percaya hidup tak dapat kuterka. Suatu hari semua akan berhenti. Dengan imanku pasti menangkan maut. Mari kita menaikkan baitnya yang ketiga. Ku percaya hidup tak dapat ku terka. Suatu hari semua berhenti. Dengan imanku pasti menangkan maut. Di surga tinggal bersamanya. Ku percaya. Ku percaya di bukit Kalvari, di situ Tuhan disalib. Hidupku serta dunia akan berlalu, ku tetap sandarkan salibnya. Biarlah musik tetap mengiringi kita. Dan saya undang kita untuk dengan rendah hati kita mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kita kepada Dia yang telah menebus dan menyelamatkan setiap kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Setiap kami mau mengakui segala dosa dan pelanggaran. Kami memang manusia yang tidak layak ya Tuhan. Namun Engkau, Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Kasih, yang terus dengan setia mencari dan menolong setiap kami ya Tuhan. Padahal mungkin seringkali setiap kami menyakiti hati sesama kami manusia dan bahkan menyakiti hati Engkau ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Sebanyak ataupun sebesar apapun dosa yang kami perbuat, meskipun kami menutupinya, tapi Engkau tetap mengetahuinya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Kau yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami rindu, kami memiliki hidup yang seturut dengan apa yang Kau kehendaki untuk setiap kami. Dan kami juga mohon ya Tuhan, agar kiranya Engkau yang terus menggelisahkan hati setiap kami. Agar kiranya jalan kami tidak menyimpang dari jalan-Mu ya Tuhan. Dan agar kiranya kami boleh terus kembali kepada jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa setiap kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh mengampuni setiap kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab secara bertanggapan. Mari saya undang kita semua untuk dapat membuka kitab Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30. Sekali lagi, dari kitab Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30. Saya akan membacakan ayat 18, Bapak Ibu Saudara-saudari membaca ayat 19, kita silih berganti sampai ayat yang ke-30. Roma 8 ayat 18 sampai 30 dengan judul perikop pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Kita bersuka cita jikalau kemanapun kita dihantarnya, walaupun di tengah badai, Dia yang tetap membuat hati kita tenang dan teduh. Sebab hanya Tuhanlah yang memimpin dan mengatur langkah kita. Mari dengan penuh rasa syukur dan sukacita, kita mau menaikkan pujian tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Jika sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan,
takutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku Ku tahu Tuhan yang bimbing ke tempat tinggiku di hatinya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. tiap langkahku Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di hantanya, hingga sekali lagi aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. di rumah Bapa, Di rumah Bapa surga yang bakal. di rumah Bapa, Di rumah Bapa surga yang bakal. pujian yang begitu indah, di mana kita percaya bahwa Tuhan yang selalu memimpin setiap langkah kita. Saya undang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan gereja Tuhan dari segala bangsa dan sepanjang zaman, kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Warisman Harefa. Biarlah kita mau mempersiapkan hati untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian dari KPPK nomor 223, Aku tahu Tuhan menguasai hari esok. Ku tak tahu hari esokku hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkat ataukah hari gelap. Esokku hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkat ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok. Banyak hal akan terjadi. Banyak hal
yang kedua. Ku tatap hari esokku, mungkin miskin terlantar, burung bunga kau pelihara, aku di antaranya. Jalanku kan kau ratakan, firman-Mu beri penerang, hidupku kau pandu selalu, dalam-Mu beri lindungan. Banyak hal akan terjadi. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Meski jalan makin terang, bagai tangga ke sorga, bebanku makin meringan, daya remang jadi terang. Sebab ku tahu Tuhan menguasai hari esok. Meski jalan makin terang, bagai tangga ke surga, bebanku makin meringan, dari remang jadi terang. Di sana terang benderang, tiada air mata, terlihat perisai indah, berkat Tuhan melimpah. Banyak hal akan terjadi. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Kepada Hamanja, Pendeta Warisman Harefa dipersilakan. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Terlebih dahulu saya mengajak kita untuk mengambil saat teduh, kita akan berdoa agar Tuhan memimpin kita di dalam mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas segala kasih setia-Mu. Tuhan telah memimpin langkah hidup kami, memberkati setiap kami, bahkan Engkau memberikan kami waktu saat ini boleh duduk tenang di hadapan Tuhan, menikmati firman-Mu karena Tuhan melawat kami, mengajar kami, dan Engkau Tuhan senantiasa terus membentuk hati dan pikiran kami untuk bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu. Kami tahu jalan hidup kami banyak hal yang mungkin membingungkan bagi kami,
Bahkan pun Tuhan, jalan kehidupan di dalam Engkau Yesus, banyak orang yang mungkin tidak mampu memahaminya. Di dalam segala ketidakfahaman kami, kekurangan pengertian kami, tuntun kami Tuhan agar kami boleh terus menikmati sukacita di dalam menjalani hidup yang Engkau anugerahkan ini. Ketika kami pun Tuhan sulit mengerti jalan-jalan yang Engkau tentukan bagi kami, biarlah kami boleh melewatinya dengan penuh sukacita, dengan tetap bersandar kepada Engkau bahwa Engkau sumber pertolongan bagi kami dan Engkau Allah yang selalu menyertai hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah setiap kami, Allah Roh Kudus, buka hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu dan mengertinya. Demikian juga hamba-Mu sendiri Tuhan, Kau berkati di dalam mengajar dan memberitakan firman-Mu, sehingga setiap kami itu pun Tuhan, kami boleh bersama-sama menikmati berkat lewat firman-Mu ini. Terpujilah Engkau Bapa, inilah doa kami, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita membaca Alkitab di dalam Kejadian pasalnya yang ke-28, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan begini. Kejadian 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kudiami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham." Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram kepada Laban anak Betuel orang Aram itu, saudara Ribka ibu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya ia telah memesankan kepada Yakub, "Janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan." Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan sebelum bagian ini pada minggu yang lalu, di mana pada minggu yang lalu kita mendengar kisah perseteruan kedua orang bersaudara ini yang membawa akibat bahwa Yakub harus melarikan diri. Maka pada hari ini kita akan mencoba melanjutkan untuk merenungkan firman Tuhan ini, sebuah kisah yang baru dalam kehidupan Yakub. Karena ia takut kepada saudaranya Esau, maka Yakub harus meninggalkan keluarganya. Ia harus pergi ke rumah saudara ibunya di daerah Mesopotamia, di kota Haran. Maka perjalanan Yakub ini adalah sebuah jalan hidup yang mungkin salah satu jalan yang membingungkan, yang penuh tanda tanya bagi sebagian orang. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, memang banyak jalan hidup yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Saya mau mencoba menceritakan salah satu jalan hidup yang mungkin membingungkan bagi sebagian manusia di dunia ini adalah jalan hidup orang yang hebat tetapi baru dihormati ketika ia telah meninggalkan dunia ini. Ada orang-orang yang kita kenal yang memiliki popularitas, hasil karya sewaktu hidupnya yang sangat bagus,
tetapi hasil karyanya itu tidak pernah dihargai. Baru nanti setelah dia mati, baru disanjung-sanjung dan diberikan penghargaan. Salah satunya adalah salah seorang tokoh yang mungkin sangat kita kenal, yaitu Galileo Galilei. Galileo Galilei ini adalah seorang ilmuwan dan dia terkenal di dalam sejarah sebagai penemu teleskop. Dari hasil penemuannya ini, banyak dari kita orang-orang modern menikmati hasil karyanya sehingga kita saat ini bisa mempelajari tentang bintang-bintang dan planet. Dia juga adalah orang pertama yang menemukan adanya bintik matahari dan kawah di bulan. Tetapi Galileo Galilei pada masanya itu hasil karyanya tidak pernah dihargai, apalagi ketika dia menjadi pendukung Kopernikus. Kopernikus ini adalah seorang tokoh yang mempercayai bahwa pusat alam semesta ini, pusat tata surya ini adalah matahari. Sedangkan pada waktu itu gereja mempercayai bahwa pusat tata surya adalah bumi. Ini perbedaan pendapat. Dan ketika gereja mempercayakan kepada Galileo Galilei untuk meneliti hasil penelitian Kopernikus ini sebenarnya maksud gereja agar penelitian Galileo Galilei ini bisa membenarkan apa yang diklaim oleh gereja bahwa bumi adalah pusat tata surya. Tetapi sesuatu yang terjadi bahwa Galileo Galilei ini akhirnya dia menjadi pendukung Kopernikus dan dia menyatakan bahwa matahari lah pusat alam semesta. Dan ini sangat bertentangan dengan keyakinan gereja pada waktu itu. Sehingga gereja menghukum Galileo Galilei, dia dijadikan hukuman tahanan atau tahanan rumah sampai ia meninggal. Tetapi pada tahun 1992 setelah Galileo Galilei meninggal dunia, maka Paus Yohanes Paulus II menyatakan secara resmi bahwa keputusan penghukuman Galileo Galilei adalah salah. Dan pada tahun 2008, Paus Benediktus yang ke-6 menyatakan bahwa Gereja Katolik Roma merehabilitasi nama Galileo Galilei bukan lagi sebagai orang sesat, tetapi seorang ilmuwan. Ketika kita membaca kisah-kisah yang seperti ini, Bapak Ibu, mungkin timbul belas kasihan yang besar dalam hati kita. Tetapi saya katakan Galileo Galilei sendiri telah selesai perjuangannya. Ketika dia setelah mati, penghargaan yang diberikan kepadanya tidak menambah sukacita ataupun duka cita yang dia alami di sana. Bahkan saya mengatakan bahwa ketika Galileo Galilei selama hidupnya, ia tahu risiko yang harus dia tanggung ketika ia memiliki pendapat yang bertentangan dengan gereja pada saat itu. Ia tahu bahwa bukan pujian yang akan dia dapat karena keyakinan gereja yang bertentangan dengan ilmu pengetahuannya. Ia tahu bahwa penderitaan, kesusahan yang akan membayangi kehidupannya karena ia memiliki pendapat yang bertentangan dengan keyakinan gereja. Tetapi jalan kehidupan yang lebih menyedihkan dari apa yang kita pelajari dari peristiwa Galileo Galilei ini adalah jika seseorang telah menerima berkat, telah dijanjikan berkat, tetapi tidak lama sesudah itu ia mengalami sesuatu yang buruk dalam kehidupannya. Mungkin ini lebih menyedihkan Bapak Ibu. Barusan ia menerima berkat, ia menerima janji-janji. Tetapi yang terjadi tidak lama sesudah berkat itu dia terima, malah ia harus terbuang dan menjadi orang asing di negeri orang. Inilah perjalanan hidup yang mungkin lebih menjadi pertanyaan yang besar dalam hidup kita. Mungkin ini jalan hidup yang membingungkan bagi banyak orang. Dan inilah jalan yang ditempuh oleh Yakub. Yakub baru saja menerima berkat. Kalau Bapak Ibu melihat berkat yang diterima oleh Yakub,
Ini kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu. Bahwa kepadanya dijanjikan embun yang dari langit. Kepadanya dijanjikan tanah yang gemuk. Kepadanya dijanjikan anggur yang berlimpah. Kepadanya dijanjikan bahwa ia akan menjadi penguasa bangsa-bangsa. Kepada Yakub dijanjikan bahwa ia akan menjadi tuan atas saudaranya. Tetapi tidak lama berselang setelah berkat itu dia terima, Yakub melarikan diri ke kota Haran di kota Mesopotamia. Ia terbuang dari negerinya sendiri. Bahkan ia bukan menjadi tuan, ia menjadi pelarian. Ia harus dikejar oleh Esau saudaranya. Ia harus lari dengan ketakutan. Ia lari dengan kemiskinan. Bahkan ia yang diberkati menjadi tuan, ia menjadi hamba di negeri orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpikir bahwa mungkin ini adalah bentuk penghukuman kepada Yakub karena dia menipu ayahnya. Saya mengatakan bisa saja itu benar, tapi bisa saja juga salah. Tetapi sebelum kita terlalu jauh memikirkan tentang hal itu, maka saya mengatakan apa yang dialami oleh keluarga Ishak dalam peristiwa setelah berkat itu, setelah Ishak memberikan berkat hak kesulungan kepada Yakub, maka kemelut meliputi keluarga Ishak. Rasa takut oleh karena Esau yang berencana ingin membunuh saudaranya. Bahkan di sini kita membaca pada minggu yang lalu bahwa Esau itu menunggu hari kematian ayahnya. Jika hari kematian ayahnya mungkin dalam pikirannya sebentar lagi, maka kesempatan itulah akan digunakan Esau untuk membunuh, untuk balas dendam kepada adiknya Yakub. Saya berkata bahwa tidak ada yang berpikir tentang masalah ini akan berujung dengan permusuhan dua orang bersaudara. Ishak maupun Ribka tidak pernah memikirkan bahwa masalah berkat ini akan berakhir dengan kemelut yang menimpa keluarganya. Sehingga Ribka berkata kepada Yakub agar ia segera meninggalkan rumah ayah ibunya dan harus segera pergi ke rumah Laban saudaranya. Ini sebuah permintaan yang mendesak Yakub segera, harus dalam waktu yang cepat. Kalau tidak, Ribka berkata, saya tidak mau kehilangan kedua anaknya. Saya tidak mau kehilangan kedua anakku. Ribka tidak mau kehilangan Yakub dan sekaligus kehilangan Esau. Sehingga ia harus mendesak Yakub untuk segera pergi. Bahkan ketika Ishak ayah Yakub pun mendengar berita ini, ia pun berkata hal yang sama kepada Yakub. Bersiaplah pergi ke Padan Aram. Artinya ada sebuah desakan dari kedua orang tua Yakub untuk segera meninggalkan karena ketakutan atas balas dendam yang direncanakan oleh Esau. Bagaimana kita bisa memahami pelarian Yakub ini adalah sesuatu yang menakutkan? Bagaimana kita bisa memahami bahwa pelarian Yakub ini dan desakan kedua orang tuanya adalah sesuatu yang benar-benar kemelut yang telah meliputi keluarga Ishak. Bapak, Ibu, Saudara, di zaman modern ini saya mencoba membagikan satu kisah yang dialami oleh seorang Yahudi yang berkebangsaan Denmark yang bernama Freddy Feiner. Dia menceritakan kisahnya ketika Denmark jatuh dikuasai oleh Nazi Jerman. Dan di Denmark saat itu ada sekitar 7.000 orang Yahudi.
Tetapi satu hal, ketika Jerman menguasai Denmark, ada sesuatu rencana yang mereka pikirkan, yaitu mereka ingin membunuh orang-orang yang Yahudi yang ada di Denmark dengan cara mereka dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi Nazi. Tetapi rahasia ini Bapak Ibu bocor, sehingga orang-orang Yahudi mendapat berita ini dan mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri, termasuk Freddy Feiner ini. Ketika mereka melarikan diri, mereka tahu bahwa satu negara yang masih bisa menampung orang-orang Yahudi pelarian adalah di Swedia. Dan saat itu Swedia belum ditaklukkan oleh Nazi. Salah satu jalan untuk menempuh perjalanan agar bisa selamat harus lewat laut. Dalam cerita Freddy ini, dia mengatakan begini, bahwa ada sekitar 6.500 orang Yahudi meninggalkan Denmark pada waktu itu. Dan sebagian dari mereka ditangkap oleh Nazi. Tetapi Freddy dan keluarganya selamat. Dia mengatakan untuk bisa selamat mereka harus menyewa perahu dengan bayaran $3.100 untuk setiap orang. Ini biaya yang sangat mahal. Artinya $3.100 itu sekitar 48 juta rupiah setiap orang harus membayarnya. Dan ketika mereka sampai di Swedia, Freddy cerita bahwa mereka melarikan diri, tidak ada pilihan lain, harus buru-buru, bahkan pakaian di tubuh mereka pun tidak ada pakaian untuk menggantinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ini hanya salah satu contoh pelarian yang terjadi dalam sejarah. Kita masih banyak menyaksikan pelarian-pelarian lain dalam hidup kita. Kita mendengar ada seorang istri yang melarikan diri dari rumahnya di tengah malam dengan tidak membawa apa-apa, dengan penuh tangisan. Bahkan ada mereka yang mengalami kondisi-kondisi yang sulit akibat kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Kita juga mendengar seorang suami yang pergi meninggalkan rumah dan dia harus pergi ke tempat hiburan, ke alun-alun kota, atau mungkin menginap di rumah temannya, atau harus sampai jatuh di tempat-tempat yang mungkin tidak baik hanya karena tidak tahan terhadap omelan istrinya. Kita juga mendengar pelarian seorang anak yang meninggalkan rumahnya, meninggalkan rumah orang tuanya hanya karena permusuhan dengan orang tua. Kita juga mendengar orang tua yang diusir oleh anaknya dari rumahnya sendiri hanya karena masalah harta. Dan masih banyak pelarian-pelarian yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi ketika semua pelarian ini terjadi, tidak ada yang pernah berpikir barang apa yang harus saya bawa. Tidak pernah ada satu orang berpikir ketika terjadi pelarian-pelarian seperti ini dalam hidup kita, bahwa mungkin dia akan berbuat baik kembali kepada saya. Tidak pernah ada. Ketika seseorang melarikan diri, yang ada adalah bagaimana saya bisa selamat, atau bagaimana saya tidak ketemu dengan orang yang saya tidak suka ini. Inilah kondisi-kondisi yang terjadi ketika pelarian yang ditempuh oleh banyak orang dalam kehidupannya. Tetapi Ishak sebagai ayah yang mengerti sekali ketakutan yang dialami oleh anaknya.
Ishak yang telah hidup dan telah mengalami pemeliharaan Tuhan, Ishak yang telah melewati berbagai masalah dan Tuhan telah menolong dia. Ia sangat mengerti bahwa masalah kemelut yang dihadapi keluarganya saat ini adalah sebuah masalah di mana janji Tuhan tidak akan dibatalkan. Ishak sangat mempercayai bahwa jika Tuhan memberikan berkat itu kepada Yakub, maka permusuhan yang dilakukan oleh Esau tidak akan membatalkan berkat yang diberikan kepada Yakub tersebut. Di sini kita bisa melihat Ishak. Bukan saja ia meminta Yakub untuk segera pergi melarikan diri agar ia segera pergi ke Haran. Tetapi ia menjanjikan agar Yakub menikah dan memiliki keturunan. Artinya apa? Bahwa Ishak mengerti sekali. Ia mengatakan kepada anaknya, kamu harus pergi. Kamu harus selamatkan diri dari kakakmu. Tetapi kamu bukan hanya menyelamatkan diri saja. Tetapi sesungguhnya Tuhan tetap memberkati engkau, memelihara engkau. Hanya saja engkau harus menikah, engkau harus memiliki keturunan. Karena berkat yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham tidak akan berhenti karena semata-mata permusuhan Esau kepada Yakub. Maka di sini kita bisa membaca di dalam ayatnya yang ketiga dan keempat. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Di sini kita bisa mengerti dilema jalan hidup orang percaya. Bahwa kepada mereka yang Tuhan janjikan berkat-berkat. Kepada mereka termasuk kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Di mana Tuhan menjanjikan keturunan yang banyak. Seperti bintang di langit dan pasir di laut. Kepada mereka yang dijanjikan tanah Kanaan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa mereka yang dijanjikan berkat ini malah menjadi orang asing di negeri yang dijanjikan itu. Mari kita bandingkan firman Tuhan ini dengan Ibrani pasal 11 ayat 13. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 13 saya akan bacakan kepada kita. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Bapak Ibu coba lihat. Ini yang saya katakan dilema jalan hidup orang percaya. Kepada mereka yang dijanjikan berkat keturunan, kepada mereka yang dijanjikan tanah Kanaan yang penuh susu dan madu, tetapi kepada mereka inilah malah menjadi orang asing di negeri itu sendiri. Bahkan di dalam sejarah kita bisa melihat bahwa ini terus berlangsung. Bahwa orang-orang yang mewarisi bumi dan sangat menikmati kehidupan di bumi ini walaupun mereka tidak memiliki banyak adalah orang-orang yang paling merasa asing di dalamnya. Tetapi orang-orang yang juga sangat mencintai dunia ini, sangat mengingini untuk memperoleh banyak di dalam dunia ini, mereka orang-orang yang telah berjuang untuk menjadi penakluk dunia ini, maka ternyata mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya tidak mendapat bagian di bumi ini juga. Makanya ini saya katakan ini sebuah dilema jalan hidup orang percaya.
Dan sesungguhnya orang-orang yang paling banyak melakukan perkara-perkara yang besar di bumi ini adalah orang-orang yang merasa tidak terikat oleh dunia ini. Maka ketika kita membaca hal ini dan mendengar pernyataan yang seperti ini, saya teringat akan seorang pendiri salah satu sekolah universitas di London, Bapak Ibu. Dia bernama Quinton Hogg. Dia adalah pendiri Institut Politeknik London. Di dalam ia mendirikan sekolah ini, ia mengorbankan seluruh hartanya hanya demi terwujudnya usahanya ini. Ketika ditanyakan kepadanya berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun sekolah ini, Hogg menjawab begini, tidak terlalu banyak, hanya darah hidup satu orang saja. Lihat Bapak Ibu jawabannya. Tidak terlalu banyak, hanya darah hidup satu orang saja. Itulah biaya tiap prestasi. Dan biaya itu tidak dibayar sekaligus. Biaya itu dibayar atas dasar pembayaran angsuran dan setiap hari harus ada angsuran yang baru. Pada waktu pembayaran angsuran itu berhenti, tidak ada prestasi, tidak ada perkara besar, tidak ada karya yang baik, tidak ada pelayanan bagi sesama. Oleh sebab itu, mereka yang mencita-citakan hal yang besar harus membayar biayanya dengan mencarinya dari Allah. Ini pernyataan Quinton Hogg ini luar biasa. Artinya apa? Bahwa orang yang bisa melakukan prestasi, meraih prestasi yang baik di dunia ini. Orang yang bisa melakukan perkara, pekerjaan yang besar di bumi ini. Orang yang bisa melakukan tindakan-tindakan sosial untuk mendukung kehidupan manusia di bumi ini adalah mereka yang selalu membayar harga bersifat angsuran tiap hari demi hari dengan cara mencarinya dari Tuhan. Jadi ini bukan perkara menaklukkan dunia ini. Ini bukan perkara bagaimana kita bisa menguasai dunia ini. Tetapi ini perkara bagaimana kita benar-benar menikmati Tuhan yang mempercayakan segala perkara di dunia ini. Maka dilema perjalanan hidup orang percaya telah dijalani oleh Tuhan Yesus. Kita bisa membaca di dalam Alkitab bahwa kedatangan Tuhan Yesus ditulis oleh Paulus dalam kitab Filipi. Yesus mengosongkan dirinya menjadi sama seperti kita, bahkan ia lebih rendah lagi, ia menjadi seorang hamba. Kalau kita sering mendengar pernyataan ini adalah sebuah dilema, sesuatu yang membingungkan. Bagaimana Allah yang mulia harus merendahkan dirinya, membatasi diri di dalam menggunakan kuasanya. Tetapi hanya pada jalan inilah Yesus dimuliakan. Jalan perendahan diri inilah, perendahan, pengosongan diri inilah, hanya melalui jalan itu Yesus Kristus dimuliakan. Bahkan kita juga bisa melihat bahwa Yesus Kristus ketika ia datang ke dunia, ia membatasi dirinya sebagai Allah di dalam penggunaan haknya. Mungkin manusia menuntut hak yang besar, tetapi sesungguhnya Yesus Kristus menjelaskan bahwa hak yang paling terbesar bukan ketika kita menuntut apa yang menjadi milik kita, tetapi ketika kita berani melepaskan apa yang menjadi hak kita. Seperti Yesus Kristus yang mengosongkan diri, ia rela tidak menggunakan haknya sebagai Allah sepenuhnya ketika ia menjadi manusia. Maka hanya ketika itulah ia menikmati hak sepenuhnya di hadapan Allah. Mungkin bagi orang ini adalah kebodohan. Bagaimana seseorang yang memiliki hak harus membatasi haknya. Tetapi saya mengatakan hanya ketika itulah sesungguhnya kita menikmati hak yang sesungguhnya, ketika kita berani melepaskan
hak yang menjadi milik kita. Demikian juga dengan salib Bapak Ibu. Kematian Kristus adalah dikatakan oleh Paulus dalam kitab Roma. Kematian Kristus di atas kayu salib adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah nyata di atasnya. Walaupun sebagian besar manusia itu dianggap adalah kutukan, kelemahan, sebagai tanda bahwa itu adalah manusia lemah. Tetapi sesungguhnya itu adalah tanda karya Allah yang besar di tengah-tengah dunia ini. Maka di sini kita bisa mengerti jalan hidup orang percaya. Mungkin jalan yang membingungkan bagi diri kita sendiri. Mungkin jalan ini adalah sebuah jalan yang mungkin sulit bagi orang percaya untuk menerima. Apalagi dalam pandangan orang yang tidak percaya. Maka jika kita mengerti jalan hidup yang seperti ini yang telah Tuhan Yesus tentukan bagi kita. Maka jika kita memiliki harta benda, maka kita harus bersikap seolah-olah seperti tidak memilikinya, agar tidak terlalu terikat olehnya sehingga kita tidak sulit menolong orang. Hanya mereka yang memiliki harta tetapi seakan-akan tidak memilikinya, hanya orang-orang seperti inilah yang bisa tergerak hatinya di dalam menolong sesama. Tetapi mereka yang terikat dengan harta bendanya itu sangat sulit untuk menolong sesama, untuk bisa melakukan hal-hal yang baik bagi sesama. Jika kita memiliki keluarga yang kita cintai, maka jangan menggenggamnya terlalu erat-erat. Hanya mereka yang berani melepaskan dan meletakkannya dalam genggaman Tuhan. Hanya mereka itulah yang bisa menikmati sukacita yang sesungguhnya. Tetapi jika saudara terlalu menggenggamnya erat-erat, maka engkau bisa kecewa oleh karenanya. Jika kita memiliki pekerjaan atau usaha, maka jangan terlalu berpikir yang muluk-muluk, karena pikiran itu akan membawa kita ke dalam pencobaan. Kita akan bisa menggunakan usaha-usaha yang menyeret kita melakukan kecurangan, membawa kita pada trik-trik yang penuh dengan kepalsuan. Hanya jika kita benar-benar memikirkan bahwa pekerjaan, usaha yang diberikan itu hanya dipercayakan oleh Tuhan untuk sementara, maka hanya itulah orang-orang yang benar-benar bertanggung jawab dan melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan jika seorang memusuhi kita, maka tindakannya bukan sebaliknya memusuhi, tetapi firman Tuhan berkatakan mendoakan mereka. Bahkan jika seseorang menampar pipi kirimu, maka firman Tuhan berkata berikan pipi kananmu. Inilah jalan hidup orang percaya. Saya pernah mendengar Bapak Ibu seorang YouTuber, ketika di akhir-akhir sejarah bangsa kita yang mungkin banyak terjadi kelompok-kelompok, banyak bermunculan kelompok-kelompok intoleran. Saya pernah mendengar apa yang dikatakan oleh seorang YouTuber di negeri kita ini, mengatakan begini, bahwa orang Kristen paling sering dihina di Indonesia. Bukan hanya dihina, bahkan dilarang beribadah di beberapa daerah. Dan karena seringnya diperlakukan seperti itu, orang Kristen menjadi apatis katanya. Jadi karena mereka sudah menjadi apatis, jika mereka dihina, mereka tidak lagi melaporin. Nanti kalau dilaporin, entar bermasalahnya lebih panjang. Jadi orang Kristen menurut YouTuber ini sudah menjadi apatis karena sudah sering ditindas, sudah sering dihina, sudah sering diperlakukan dengan tidak baik. Maka mereka memiliki rasa takut. Jika nanti saya laporin orang yang menindas saya, menghina saya, nanti bisa jadi masalah yang panjang. Begitu pikir YouTuber ini terhadap kita. Apalagi katanya, orang Kristen ini semakin apatis karena sering mendengar khotbah para pendeta, kasihilah musuhmu,
Jika pipi kirimu ditampar, beri pipi kananmu. Maka lama-kelamaan orang Kristen menjadi orang yang nerimo katanya. Nerimo itu sudah pasrah. Ini kata YouTuber ini. Jadi ditambah orang-orang Kristen ini sudah sangat lama, sudah sering diperlakukan tidak adil, lalu ditambah sering mendengar khotbah di gereja, jika pipi kirimu ditampar beri pipi kananmu, kasihilah musuhmu, maka katanya orang-orang Kristen menjadi orang-orang yang nerimo katanya. Dalam apa yang dikatakannya ini, terakhir dia berkata, tetapi ini yang mengagumkan hati saya terhadap orang Kristen. Walaupun dia mengatakan bahwa sikap orang Kristen yang apatis, yang nerimo ini, tetapi walaupun demikian, mungkin ini buruk di dalam pandangan orang, ini mungkin adalah sesuatu yang mungkin adalah sikap bodoh, tapi dia berkata, tetapi saya mengagumi sikap keikhlasan ini. Bapak Ibu, walaupun YouTuber ini mungkin tidak terlalu mengenal bahwa inilah konsep jalan kebenaran. Mungkin jalan seperti ini dianggap sebagai jalan sikap hidup yang apatis, sikap hidup yang nerimo, tetapi ia bisa mengagumi. Maka hanya orang-orang yang memiliki keyakinan yang besar, hanya orang-orang yang benar-benar dekat dengan kebenaran Tuhan, hanya itulah yang bisa memahami jalan yang seperti ini. Maka itulah sebabnya Ishak memberkati Yakub dan memberi pesan kepadanya agar ia jangan berputus asa di jalan yang dia tempuh ini. Kamu harus menikah dan kamu harus punya banyak anak. Harus kamu memiliki keturunan. Karena janji Tuhan kepada Abraham akan berlanjut kepada Yakub dan tidak mungkin dihentikan oleh permusuhan apapun. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Demikian dengan kehidupan orang-orang Kristen. Janji ini tidak akan pernah berakhir. Jalan hidup yang kita tempuh, yang telah dikonsepkan oleh Tuhan bagi orang percaya, adalah sebuah jalan hidup yang menunjukkan perbedaan. Bahwa memang kita berbeda dari dunia ini. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus sering menekankan, mengajarkan kepada kita. Bahwa jalan hidup yang kita tempuh sekaligus menunjukkan bahwa kita telah menunjukkan bahwa kita tidak sedang di jalan yang memang dunia ini telah gariskan. Ini bukan takdir. Ini bukan nasib. Mungkin banyak orang berbicara masalah takdir dan nasib. Bukan. Tetapi ini adalah sebuah jalan yang menunjukkan bahwa dunia dengan orang-orang percaya adalah sesuatu yang berbeda. Ketika dunia melihat itu adalah kebodohan, ketika dunia melihat itu adalah sikap apatis, tetapi Tuhan mengatakan bahwa inilah jalan di mana kita harus menjadi terang bagi dunia ini. Inilah jalan di mana kita harus menjadi bintang-bintang. Karena jalan yang berbeda inilah jalan yang mampu menerangi dunia yang sedang ada di dalam kegelapan. Maka jika saya mengakhiri khotbah ini sampai di sini, maka saya percaya kalian jemaat sudah mengerti. Saya percaya bahwa kita semua pun akan setuju bahwa mungkinlah ini jalan yang harus terus kita perjuangkan.
untuk menerangi dunia ini. Tetapi saya mengatakan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam hati kita. Jika saya benar-benar mau menempuh jalan yang seperti ini, saya memiliki harta tetapi saya harus berpikir seakan-akan tidak memilikinya. Jika saya punya keluarga yang saya cintai tetapi saya harus belajar untuk berani meletakkannya di dalam genggaman Tuhan. Saya tidak mau menggenggam erat-erat. Jika saya memiliki usaha, pekerjaan, saya tidak harus berpikir muluk-muluk untuk menjadi orang yang paling memiliki banyak. Agar saya tidak melakukan kecurangan dan trik-trik kepalsuan. Jika saya mungkin dimusuhi banyak orang, saya harus belajar untuk mendoakan mereka. Maka apa manfaatnya bagi saya? Saya mengatakan kepada kita semua, Tuhan tahu pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam hati kita. Sehingga Ia tidak meninggalkan kita dalam kebingungan. Tuhan tahu betapa kita mengalami dilema-dilema di dalam memikirkan jalan yang telah digariskan Tuhan untuk kita harus terus di jalan itu. Maka di pasal 28 ini Bapak Ibu, firman Tuhan tidak meninggalkan kita di dalam kebingungan itu sehingga Ia menyisipkan sebuah cerita. Cerita ini seakan-akan sebuah cerita yang masuk secara tiba-tiba. Di ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, di dalam kisah Yakub melarikan diri, maka disisipkan sebuah kisah kehidupan Esau. Ini menunjukkan bagaimana Tuhan sungguh-sungguh mengerti jika kita mengalami kebingungan di jalan yang kita hadapi, maka Tuhan menegaskan, memberikan terangnya bagi kita. Maka saya akan coba bacakan Bapak Ibu sebagai bagian akhir dari khotbah ini. Sisipan ini sangat penting untuk kita pahami. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke padang Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu yang memberkatinya ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya dan pergi ke padang Aram, maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Apa yang menjadi hal yang penting yang ingin disingkapkan kepada kita sebagai pembaca? Seperti yang saya katakan, kenapa cerita ini disisipkan? Bahwa ternyata Esau yang memiliki hati yang jahat, Esau yang memiliki rencana yang buruk, Esau yang sangat memusuhi Yakub. Tetapi ketika ia melihat adiknya yang begitu taat, berani menempuh jalan yang begitu, yang Tuhan kehendaki sebagai sebuah jalan yang penuh dilema, muncul kesadaran di dalam hati Esau. Walaupun kesadaran ini bukan kesadaran yang menuju kebenaran, tetapi kesadaran yang semakin membawa Esau jatuh kepada kegelapan. Tetapi ada sebuah kesadaran. Ia mulai menyadari bahwa Yakub itu lebih baik dari dia. Yakub itu memang memiliki sifat yang lebih dari dia. Yakub itu sungguh-sungguh taat menurut kepada orang tuanya. Bahkan di dalam pernikahannya, Yakub itu memiliki cara pernikahan yang lebih baik dari dia. Esau yang jahat, ia mulai merasa bahwa dirinya inferior dibanding saudaranya. Ia mulai memahami bahwa Yakub memang lebih dari dirinya. Walaupun ia berencana menghabisi saudaranya, ia berencana untuk membunuhnya, tetapi di dalam hatinya kesadaran itulah yang menunjukkan bahwa jalan yang ditempuh oleh Yakub adalah jalan yang lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kadang di dalam kita menjalani hidup kita mungkin banyak
dilema-dilema, kebingungan-kebingungan yang kita hadapi. Tetapi jika kita menempuh jalan ini, saya mau katakan, maka kita benar-benar akan menjadi terang. Mungkin Yakub sendiri tidak pernah menyadari. Yakub sendiri tidak pernah menyadari kalau kakaknya disadarkan dengan jalan yang dia tempuh ini. Tetapi Alkitab menuliskan bahwa walaupun Yakub tidak pernah merencanakan melakukannya dengan sengaja, tetapi orang jahat seperti Esau saudaranya bisa disadarkan olehnya karena jalan yang dia tempuh sedang menerangi jalan kehidupan di dunia yang gelap. Maka disinilah kita mengerti bahwa mungkin kita tidak pernah menyadari seberapa banyak orang yang diterangi melalui jalan hidup kita jika kita setia pada jalan Tuhan. Walaupun kita banyak kebingungan melewatinya. Mungkin kita tidak sengaja untuk bisa mempengaruhi banyak orang di sekitar kita. Mungkin banyak orang Kristen pun yang takut untuk bersaksi tentang iman kepercayaannya. Tetapi sesungguhnya jika kita tetap setia di jalan seperti yang Tuhan kehendaki bagi kita, maka saya katakan banyak orang-orang yang akan disadarkan melalui sikap hidup kita. Banyak orang-orang yang bisa melihat perbedaan dari apa yang kita tunjukkan melalui jalan hidup kita. Itulah sebabnya panggilan kita adalah panggilan untuk menggarami dunia dan menerangi dunia. Maka marilah kita hidup dengan tetap setia. Walaupun kita tidak tahu siapa yang akan diterangi oleh Tuhan melalui kehidupan kita. Tetapi mari kita tetap percaya bahwa dunia butuh orang-orang percaya untuk menerangi dunia yang gelap sehingga kita bisa menjadi saksinya. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu bagi kami. Mungkin saat ini ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami dilema-dilema di dalam menjalani kehidupannya. Mungkin di antara kami ada yang bertanya-tanya tentang kehidupan yang saat ini dijalani. Tetapi ubahkan cara berpikir kami Tuhan. Bahwa jalan yang Engkau percayakan bagi kami di tengah-tengah dunia ini adalah sebuah jalan yang berbeda agar kami boleh menjadi terang. Bahwa hanya mereka yang tidak merasa memiliki dunia ini, hanya itulah orang-orang yang bisa melakukan perkara-perkara besar di bumi ini. Mereka yang benar-benar merasa asing dengan bumi ini, hanya mereka yang bisa melakukan hal-hal yang baik di tengah dunia ini. Maka tolong kami Tuhan, jika kami memiliki apa yang Kau percayakan, biar kami tidak menggenggamnya erat-erat, biarkan kami tidak memiliki hasrat untuk yang muluk-muluk, agar kami berani meletakkannya kepada Tuhan, sehingga kami tidak terpeleset di jalan yang salah. Tetapi biar kami boleh Tuhan menjadi alat dan saluran berkat-Mu bagi sesama. Oleh sebab itu berkatilah setiap kami, berkati apa yang Engkau telah percayakan bagi kami. Berkati keluarga kami, berkati usaha dan pekerjaan kami, berkati harta benda yang telah Engkau berikan, walaupun kami tidak memiliki banyak. Tetapi biar kami boleh menikmati apa yang Engkau percayakan itu dengan sukacita. Terpujilah Engkau Tuhan.
biar kiranya Allah Roh Kudus yang menuntun kami di jalan kebenaran-Mu ini di seumur hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menyimak warta minggu ini tanggal 20 Juni 2021. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang telah melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menyambut dengan sukacita untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di tempat ini ataupun yang mengikuti ibadah di rumah. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dalam segala keadaan ini. Yang ketiga, diberitahukan bahwa katekisasi sudah dimulai dari bulan April dan dilaksanakan setiap hari Kamis jam 7 malam. Mari kita dukung dan doakan untuk pekerjaan backdrop mimbar gedung ibadah yang dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan awal Juli. Kemudian diberitahukan kepada seluruh jemaat, khususnya Pasutri ya, pada Jumat minggu ini, tanggal 25 Juni 2021 ada persekutuan Pasutri pukul 7 malam dengan tema Wanita Bijak dan Keserupaan dengan Allah via Zoom. Pasutri diharapkan untuk hadir ambil bagian di dalam acara ini. Kemudian diberitahukan juga kepada seluruh jemaat bahwa pada tanggal 27 Juni 2001 kita adakan persekutuan gabungan Pospri Bekasi, Batam dan BSD. Sekaligus kita ada perpisahan singkat dengan Guru Injil Suparman. Kiranya semua boleh hadir. Jadi ini tidak terbatas untuk yang mereka yang tinggal di Bekasi atau jemaat Bekasi, tapi seluruh jemaat yang tergerak hati yang tidak punya acara pada minggu itu boleh hadir di dalam ibadah ini. Gereja juga telah mengadakan program diakonia untuk membantu jemaat yang terdampak COVID-19 ini. Jika ada jemaat Tuhan yang membutuhkan pelayanan diakonia dapat menghubungi majelis ataupun ketua PW. Diberitahukan juga kepada jemaat telah tersedia renungan via WA. Bapak Ibu dapat menikmati setiap pagi yang dibagikan oleh majelis. Untuk menghadapi virus corona ini diharapkan kepada jemaat untuk selalu bersandar kepada Tuhan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian warta pada pagi hari ini, tapi sebelum saya berpisah, ada satu acara singkat lah ya. Kita akan memperkenalkan seorang hamba Tuhan yang akan membantu kita dalam pelayanan di GPKS Pasar Baru. Saya persilakan kepada hamba Tuhan untuk memperkenalkan diri kepada kita semua. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memperkenalkan diri. Saya sapa kita semua, salam, selamat pagi. Saya memperkenalkan diri, nama saya Hendrik Sri Iman Setia Hareva. Saya berasal dari Sumatera, Nias. Umur saya 25 tahun. Saya berasal dari STT IAA. Saya berterima kasih kepada majelis dan juga seluruh jemaat GP Kris Pasar Baru yang telah menerima saya juga, dan untuk bisa bersama-sama melayani dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Dukung dalam doa dalam setiap pelayanan yang ada,
agar nama Tuhan dipermuliakan. Demikian perkenalan dari saya, Tuhan memberkati kita sekalian. Salam. Jemaat Tuhan, demikian tadi kita mendengar sedikit perkenalan dari hambanya, Guru J. Hendrik Harefa. Kami atas majelis GPK Pasar Baru dan jemaat menyambut dengan sukacita, dengan gembira kedatangan hamba Tuhan Hendrik Harefa ini. Kiranya pelayanannya menjadi berkat bagi kita semua. Kita dukung ya jemaat Tuhan pelayanannya Guru J. Harefa ini, supaya kita sama-sama dapat menikmati berkat dalam pelayanan Tuhan ke depannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang setiap jemaat yang ada di rumah untuk boleh berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan visi dan misi gereja. Visi gereja, gereja yang dipimpin oleh Roh. Misi gereja, Injil diberitakan, yang hilang ditemukan, orang percaya diperlengkapi, yang miskin dilayani, hidup bergantung secara teratur dalam pimpinan Tuhan, setiap orang dirangkul dalam komunitas, dan Allah yang dipuji karenanya. Pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memimpin dan menolong ibadah kami. Bahkan kami pun boleh menikmati berkat-berkat-Mu melalui firman-Mu, dan kami juga boleh memuji nama-Mu lewat puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena kami tahu itu semua karena belas kasih-Mu dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Kami juga berdoa Bapa, mensyukuri segala anugerah-Mu bagi jemaat-Mu di GP Kris Pasar Baru, di mana Tuhan Engkau mengizinkan kami boleh kembali melanjutkan pengerjaan renovasi gedung gereja ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk pengerjaan backdrop gereja dan juga untuk pengerjaan lantai 1 sampai lantai 3. Tuhan yang memberkati agar semua boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk kontraktor, untuk para tukang yang bekerja. Tuhan jaga mereka selama beraktivitas di tempat ini. Jauhkan dari penyebaran sakit penyakit, jauhkan dari kecelakaan, jauhkan dari apapun Tuhan. Biarlah selama masa pengerjaan renovasi gedung gereja ini, kami boleh melihat campur tangan Tuhan di dalam memberkati kami, sehingga kami boleh menikmati sukacita daripada-Mu. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk sinode GP Kris Indonesia. Pada bulan Agustus, sidang raya akan dilaksanakan. Tuhan berkati, Tuhan pimpin, karena sidang raya ini dilaksanakan secara online. Mungkin ini adalah sebuah pengalaman yang baru, tetapi Tuhan kami percaya
Engkau akan tetap menyatakan segala kebaikan-Mu. Sehingga boleh kami nikmati apa yang menjadi keputusan Tuhan bagi gereja-Mu, Gereja Persekutuan Indonesia, lewat sidang raya ini, terutama di dalam pemilihan majelis sinode yang baru nantinya. Tuhan Engkau berkati, sehingga mereka ini Tuhan boleh memikul tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan untuk visi dan misi-Mu bagi GP Kris Indonesia. Demikian juga Tuhan, kami terus berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani di GP Kris Pasar Baru di masa-masa pandemi ini. Mulai dari hamba-hamba Tuhan, majelis, para pemain musik, WL singer, bidang ibadah, dan semua yang lain yang ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan ini. Berikan kami kesehatan dan kekuatan. Dan Tuhan yang terus menjaga kami, sehingga Tuhan ibadah di tempat ini boleh tetap berjalan dan jemaat-Mu boleh menikmati sukacita. Segala kekurangan-kekurangan Tuhan berikan kami hikmat untuk terus memperlengkapinya. Sehingga ibadah-ibadah selanjutnya kami boleh melihat pertolongan Tuhan untuk bisa menjadi saksi di tengah-tengah dunia bahwa Tuhan nyata di tengah-tengah jemaat-Mu GP Kris Pasar Baru. Kami juga Tuhan tidak lupa terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan peliharalah bangsa kami. Berkati pemerintahan bangsa ini di dalam berjuang menghadapi masalah-masalah akibat pandemi. Karena pandemi ini Tuhan berdampak dalam banyak segi kehidupan manusia. Oleh sebab itu Tuhan beri hikmat dalam setiap keputusan, dalam setiap kebijakan yang dikerjakan, yang dilaksanakan oleh pemerintah. Agar mereka Tuhan sungguh-sungguh memikirkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan, tolonglah Engkau yang bekerja untuk memutus rantai penyebaran wabah virus corona ini. Sehingga Tuhan kami bisa menikmati kehidupan yang lebih baik hari demi hari. Bagi mereka yang saat ini sedang dirawat karena COVID-19 ini, Tuhan Engkau yang terus memulihkan, Tuhan yang nyatakan kuasa-Mu, agar rumah sakit tidak penuh ya Tuhan, karena ini berdampak buruk bagi kesembuhan. Oleh sebab itu Tuhan tolonglah. Demikian juga Tuhan, vaksinasi yang saat ini sedang dikerjakan, Tuhan berkati itu semua, agar ini menjadi sarana anugerah-Mu di dalam menolong kami, warga Indonesia dan terlebih seluruh penduduk dunia ini untuk bisa terjadinya pemulihan kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Bapa. Maka akhirnya kami akan berpisah-pisah dalam ibadah ini. Kami juga tidak lupa membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Tuhan yang memberkati menguduskannya agar persembahan ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, pulanglah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, silakan duduk dan mengambil saat teduh.
Kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.